sekitar bergerak cepat. Putin murka, Ukraina tak tertolong lagi. Seluruh wilayah Ukraina sudah dihancurkan rudal Rusia. Coba kita lihat di sini. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas peluncuran. Bisa diluncurkan dari kapal permukaan, kapal selam, maupun sistem darat. Membuatnya menjadi pilihan utama Rusia saat membutuhkan serangan presisi dari Serangan bertubi-tubi atau serangan presisi ini diluncurkan secara bersamaan ya, mulai dari udara, kemudian kapal selam, kapal perang, semua akan bersamaan menyerang untuk menghancurkan Ukraina. Kita dengarkan lagi. jauh. Ini serangan-serangan dari Rusia ya. Serangan pesawat tanpa awak Ukraina baru-baru ini di wilayah Rusia kini berlangsung dengan skala yang jauh lebih besar. Lebih dari 100 pesawat tanpa awak asal Ukraina dilaporkan menyerbu berbagai pangkalan udara Rusia dengan sasaran utama pesawat-pesawat pengebom. Dalam keterangan yang beredar, suara ledakan bergema di beberapa titik, mulai dari Murmansk di lingkaran Arktik hingga Amur di ujung timur Rusia yang berjarak lebih dari 8.000 km dari garis depan Ukraina. Beberapa jam kemudian, Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa serangan itu terjadi di 5 wilayah, yaitu Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan, dan Amur. Akibatnya, sekitar 40 pesawat pengebom milik Rusia mengalami kerusakan serius. Di antara pesawat-pesawat tersebut, paling tidak 15 unit adalah pengebom berat Tu-95 dan Tu-22. Menyikapi kerugian ini, Moskow tampak bergerak cepat. Jenderal Sergei Kharkiv, komandan pasukan Rusia. Jadi ketika Ukraina menyerang pesawat-pesawat tempur dari Rusia ya dengan menggunakan drone, ya ini yang membuat murka dari Rusia. Ya, jadi mereka ingin balas dendam. Kita dengarkan lagi. Strategis Rusia menyampaikan kecaman keras sembari memperkenalkan unit rudal supersonik baru milik Rusia yang diklaim mampu menghantam target apapun di benua Eropa. Ya. Pernyataan Jenderal Kharkiv itu dipandang sebagai sindiran tidak langsung kepada Presiden Zelensky. Lebih dari sekadar unjuk kekuatan, penjelasan tentang kemampuan unit rudal ini juga mencerminkan perubahan mendasar dalam doktrin rudal Rusia. Bergeser menuju fleksibilitas operasional dan pencegahan yang menjangkau wilayah di luar perbatasan langsung Rusia. Oresnik merupakan mahakarya teknologi rudal terkini milik Rusia. Rudal ini memiliki panjang sekitar 20 meter, diameter 2,2 meter, dan bobot mendekati 25 ton. Jadi Rusia ini meluncurkan rudal orensiknya ya untuk menyerang langsung ke Ukraina karena diketahui Ukraina ini mempunyai anti rudal ya yang berasal dari Amerika, tetapi Rusia sendiri sudah memiliki rudal tercanggih yang tidak bisa dicegah. Kita dengarkan lagi. Namun banyak analis menilai angka tersebut terlalu konservatif mengingat percepatan pengembangan sistem persenjataan Rusia akhir-akhir ini. Ditambah lagi, kemampuan membawa hulu ledak nuklir membuat Oresnik nyaris mustahil untuk dihentikan. Musuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk merespons. Ya. Kemarin kabar ketika Rusia ingin menyerang Ukraina, maka dia menelpon langsung ya Donald Trump untuk menyerang Ukraina. Berarti ada yang namanya antisipasi dari Ukraina, tetapi itu tidak bisa. Rudal-rudal Rusia terus menghancurkan Ukraina. Kita dengarkan lagi.
Dan peluncurnya bergerak begitu cepat, Cepat, ya. sehingga deteksi dan penargetan sulit dilakukan dalam satu kesempatan. Betul. Keistimewaan lain terletak pada bahan pembuatnya. Material siluman yang menyerap gelombang radar sekaligus meredam jejak thermal, meningkatkan kemampuan stealth secara signifikan. Selain itu, sistem navigasinya menitik beratkan pada kecerdasan buatan, memungkinkan koreksi lintasan secara otomatis, dan menghindari hambatan udara yang tiba-tiba saja muncul. Ya, jadi di sini Ukraina harus sadar diri ya, bahwa Rusia kemarin itu belum mengeluarkan seluruh kemampuannya, tetapi memancing kemarahan harimau Rusia, maka ini menyebabkan Ukraina kehancuran. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.